ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah ala ma bi'illah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arijna min dhulumatil wahmi wa agribna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bi taqwa wa jamilna bil
Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat kita bisa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat kita bisa untuk bersalawat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, nikmat kita bisa mengkaji ilmu agama. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi saat ini kita berada di bulan-bulan yang mulia, yaitu bulan-bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi umur untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umur itu adalah modal yang Allah berikan kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah. Jika umur sudah habis, maka modal sudah selesai habis. Sedangkan amalan kita adalah dagangan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang banyak amalannya, banyak ibadahnya, maka seperti orang yang berdagang, dagangannya untung. Untungnya itu adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika diberi modal namun tidak berdagang, tidak beramal, maka akan mendapatkan kerugian. Kerugiannya itu adalah api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'al an khamsin hatta yus'al an arba'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak akan melangkah kaki seorang hamba nanti di hari akhirat kecuali ditanya 4 pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 4 pertanyaan ini yang akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat. Apa itu? Yang pertama adalah an umrihi fima afnahu, umurnya dihabiskan untuk apa? Jadi pertanyaan yang pertama yang akan ditanya oleh Allah, umur kita habiskan untuk apa? Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Allah berfirman yang artinya, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu hanya untuk main-main saja, iseng saja, tidak ada tujuannya, dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Maknanya kita diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama pertanyaan yang ditanya oleh Allah, umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fima ablahu, dan yang kedua yang akan ditanya oleh Allah adalah masa mudanya dihabiskan untuk apa? Jadi lebih, padahal masa muda termasuk daripada umur. Akan tetapi lebih ditanya khusus oleh Allah, masa mudanya dihabiskan untuk apa? Karena masa muda itu adalah masa yang paling kuat yang Allah berikan kepada hambanya, yang seharusnya lebih kuat beribadah kepada Allah. Orang kalau sudah tua mau ibadah ada aja alasannya, ya rematik, ya
pegel-pegel, ya, linu dan lain sebagainya. Tapi masa muda adalah masa yang paling sehat, yang seharusnya lebih kuat untuk beribadah kepada Allah. Namun masa muda adalah masa yang juga nafsunya paling kuat, sehingga banyak anak muda yang menghabiskan masa mudanya hanya untuk senang-senang saja mengikuti hawa nafsu. Makanya dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ajiba rabbuka min syabin la sahwata lahu." Tuhanmu kagum melihat anak muda yang tidak kekanak-kanakan. Anak muda yang tidak kekanak-kanakan itu ingin main saja. Ya, itu kekanak-kanakan, inginnya senang-senang saja, inginnya ya nyantai-nyantai. Ini adalah kekanak-kanakan. Ya, sekarang jangankan anak mudanya, orang tuanya yang tua pun banyak yang kekanak-kanakan. Ya. Anak muda yang tidak kekanak-kanakan, yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah, itu Allah kagum, dikagumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu dari 7 golongan yang berada di bawah naungannya Allah nanti di hari akhirat, maknanya diselamatkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah. Ya, ini lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaan yang kedua yang akan ditanya oleh Allah nanti di hari akhirat, masa mudanya dihabiskan untuk apa? Ya, lalu pertanyaan yang ketiga adalah wa an malihi, hartanya di min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, hartanya didapat dari mana, digunakan untuk apa. Setiap harta yang kita dapatkan akan ditanya dari mana mendapatkannya dan digunakan untuk apa. Didapatkan dari cara yang halal atau dari yang haram, digunakan untuk ibadah kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah, ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaan yang keempat yang akan ditanya oleh Allah adalah wa an ilmihi madza amila fihi ilmunya. Ya, apa yang di dalam, yang diamalkan di dalamnya. Maknanya kita diperintahkan untuk mengamalkan ilmu. Orang yang mengamalkan ilmunya itu adalah orang yang ilmunya bermanfaat. Karena ya, tidak semua ilmu bermanfaat. Ilmu yang tidak menambah takut kepada Allah, tidak menambah hidayah, itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa orang yang bertambah ilmunya akan tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertambah ilmunya seharusnya bertambah hidayahnya, ya, lebih takut kepada Allah, lebih banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan bahwa salah satu doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya, di antara doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat bahaya, bisa celaka dunia dan akhirat, karena akan ditanya oleh Allah ilmunya diamalkan atau tidak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang hatinya lalai, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang tidak khusyuk, orang ibadah, zikir tidak khusyuk, tidak diterima oleh Allah, ya. Para ulama menjelaskan bahwa ibadah zikir tanpa khusyuk tidak bermanfaat, atau manfaatnya sangat kecil sekali. Ya, wa innama yahsulul athar bil muwadhabah, dan seseorang akan mendapatkan keuntungan atau pengaruh dari ibadahnya, dari zikirnya adalah dengan istiqomah. Tanpa istiqomah tidak mendapatkan pengaruh dari ibadahnya, dari zikirnya. Jadi orang yang ibadahnya tanpa khusyuk tidak bermanfaat dan mendapatkan asar pengaruh dari ibadahnya adalah dengan istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tasba, dan aku berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak kenyang. Nafsu itu tidak pernah kenyang, ya. Jadi jangan tertipu dengan ajakan nafsu. Ya, nafsu akan berkata sekarang puas-puasin dulu mumpung masih muda, nanti kalau sudah kenyang baru ibadah kepada Allah. Ini adalah tipuan hawa nafsu. Orang semakin mengikuti hawa nafsunya, semakin lapar nafsunya, semakin kuat nafsunya, ya. Sebab apa? Nafsu itu maunya melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu itu maunya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Lain halnya dengan akal. Akal itu maunya untuk taat tunduk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inna nafsa la ammaratu bisu. Dalam manusia ada akal, ada nafsu. Orang yang mengikuti nafsunya berarti dianggap orang yang tidak berakal. Itu adalah orang yang jahil. Orang yang jahil yang sebenarnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsu, ya. Orang yang cerdas adalah orang yang mengikuti akalnya. Ya, makanya Abu Jahal itu adalah Fir'aunnya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal orang yang jahil. Mengapa? Padahal sebelumnya Abu Jahal itu julukannya adalah Abul Hikam, orang yang cerdas, yang bijaksana. Ya, itu diriwayatkan dahulu di kota Mekah ada tempat rapat, istilahnya seperti MPR, DPR. Tidak boleh ikut rapat kecuali orang yang umurnya 40 ke atas. Abu Jahal sebelum umur 40 masih muda sudah boleh ikut rapat, karena cerdasnya Abu Jahal, pintarnya Abu Jahal, ya. Profesor Abu Jahal itu, ya, ilmuwan, orang yang pintar, ya. Tapi tidak mengikuti akalnya, mengikuti hawa nafsu, ya. Tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi nggak mau tunduk, ya, nggak mau beriman, mengikuti hawa nafsunya. Kalau saya mengakui Nabi Muhammad, nanti saya harus tunduk, saya kalah saing, ya, saya akan menjadi lebih rendah, ya. Itu mengikuti hawa. Padahal tahu bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun pintar tapi mengikuti hawa nafsunya, ya, itu namanya orang yang jahil, ya.
Banyak orang pintar tapi jahil. Orang yang cerdas walaupun tidak pintar, orang yang berakal walaupun tidak pintar, itu adalah yang mengikuti akalnya, yang melawan hawa nafsu. Ya, makanya dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, yang pintar sebenarnya adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekal setelah kematian. Itu adalah orang yang pintar sebenarnya. Ya, makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan apa yang diucapkan oleh penduduk ahli api neraka. Ya, law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, dalam surat Al-Mulk Tabarak. Penduduk api neraka akan berkata, kalau seandainya kami dahulu mendengar dan berakal, kami tidak akan menjadi ahli neraka. Padahal banyak ahli neraka orang-orang yang pintar, banyak orang-orang yang profesor, ya. Tapi mereka mengakui bahwa dahulu kami tidak berakal, ya, karena mengikuti hawa nafsu. Dan itu adalah orang yang jahil yang sebenarnya. Wa min nafsin la tasbah, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doanya, aku berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak kenyang. Wa min du'ain la yusma, dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Ya, ini doa yang sangat penting. Ya, doa-doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang sangat penting, yang akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasbah, wa min du'ain la yusma. Ya, dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sedangkan di dalam hadis yang lain pun yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika ada seseorang yang datang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, dullani ala amali idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, jika aku amalkan aku akan masuk ke dalam surga. Apa amalannya agar bisa masuk ke dalam surga? Ya, maknanya selamat dari api neraka, karena semua orang beriman pasti akan masuk ke dalam surga. Ya, walaupun imannya sangat kecil, ya pasti akan masuk ke dalam surga. Walaupun seumur hidupnya nggak pernah beribadah, ya pasti akan masuk ke dalam surga. Walaupun banyak dosanya, tapi beriman pasti akan masuk ke dalam surga. Ya, tapi mampir dulu ke dalam api neraka. Ya, dosanya sehari, mampir ke nerakanya sehari. Ya, dosanya 2 hari, mampir ke nerakanya dua hari. 1 hari di neraka lamanya sama seperti 1000 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Jadi maksud pertanyaan sahabat ini, tunjukkan kepadaku satu amalan, jika aku amalkan aku selamat dari api neraka, aku masuk ke dalam surga. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wa tuqimas shalah, kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, kamu menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu berhaji jika mampu melakukan perjalanan menuju Ka'bah. Maknanya menjalankan rukun Islam ini modal untuk masuk ke dalam surga. Ya.
Bahkan diriwayatkan sahabat ini berkata, wallahi la azid ala hadi wa la anqus. Ya, demi Allah, aku tidak akan menambah ibadahku lebih dari ini dan aku tidak akan menguranginya. Jadi hanya akan menjalankan ibadah yang wajib-wajib saja. Ketika sahabat ini pergi, Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabat yang lain, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat orang dari ahli surga, maka lihatlah ke orang ini. Dijamin surga oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi maknanya modal untuk masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka, adalah menjalankan ibadah yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu modal untuk masuk ke dalam surga. Adapun ibadah-ibadah yang sunnah untuk meninggikan derajat di dalam surga. Tapi orang yang sunnah dijalankan, wajibnya ditinggalin, yang sunnahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apalagi pada bulan Rajab, ya, khususnya kita pentingkan masalah ibadah sholat, ya, yang mana di bulan Rajab itu diwajibkannya ibadah sholat, ya. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj diwajibkan sholat 50 waktu. 50 waktu di sini maknanya satu waktu 10 sholat. Satu sholatnya 2 rakaat. Jadi di waktu subuh 10 sholat, satu sholatnya 2 rakaat, berarti subuhnya 20 rakaat, ya. Duhurnya 10 sholat, 20 rakaat lagi. Asarnya 10 sholat, 20 rakaat, ya. Maghribnya 20 rakaat, isyanya 20 rakaat. Totalnya adalah 100 rakaat, ya. Coba kalau seandainya sampai sekarang sholat 100 rakaat, waduh, ya. Ya, yang 17 rakaat saja dalam sehari semalam banyak orang yang meninggalkan, ya. Apalagi 100 rakaat, ya. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwa Allah memerintahkan sholat 50 waktu, padahal Allah tahu akan diwajibkan sholat 5 waktu saja, namun Allah ingin memberikan pahala 50 waktu kepada umatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi rahmatnya Allah, walaupun, ya, sholatnya diturunkan sampai menjadi 5 waktu, tapi pahalanya masih tetap 50 waktu, ya. Makanya kita pentingkan, yang perlu yang pertama kita perhatikan adalah ibadah sholat, yang mana bahwa dijelaskan oleh para ulama, orang sholatnya baik maka hidupnya dibuat baik oleh Allah. Hidupnya seseorang dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya itu baik, maka hidupnya dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya tidak baik, maka hidupnya akan dibuat berantakan, ya. Jadi kalau ingin hidupnya dicukupkan oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah, adalah caranya menjaga sholat, ya. Dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna li ibadi alayya ahdan an la u'adzibahu wa udkhilahul jannah bighairi hisab in aqama salata li waqtiha. Allah berfirman di dalam hadis kursi, aku punya janji untuk hambaku, kata Allah, jika hambaku menjalankan sholat pada waktunya, aku berjanji tidak akan menyiksanya dan aku masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Ya, ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholatnya khusyuk, maka semua ibadah yang lainnya akan diterima oleh Allah. Orang sholatnya
tidak khusyuk, semua ibadah yang lainnya tidak diterima oleh Allah. Jadi segala sesuatu adalah tergantung pada sholat, karena sholat itu adalah sebaik-baiknya ibadah, ibadah yang paling afdal. Ibadah wajib yang paling afdal adalah sholat wajib, ibadah sunnah yang paling afdal adalah sholat sunnah, ya. Makanya kita perhatikan sholat wajib dan kita tambah dengan sholat sunnah, karena diriwayatkan nanti di hari akhirat ketika sholatnya dihisab, kalau seandainya sholatnya itu kurang, maka Allah akan perintahkan, coba lihat sholat sunnahnya. Kalau ada sholat sunnahnya, maka sholat wajibnya akan ditambah dengan sholat sunnah, ya, sehingga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya nggak ada sholat sunnahnya, sholat wajibnya kurang, ya diseret, dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi sholat itu adalah ibadah, ya. Para ulama menjelaskan semua ibadah itu Allah wajibkan lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali sholat nggak lewat malaikat Jibril, dipanggil langsung Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi sholat, ya, dengan khusyuk, ya, afdalnya adalah sholat berjamaah, ya. Di bulan Rajab ini, ya, kita perbaiki sholat kita dan juga perbanyak istighfar, karena bulan Rajab adalah bulan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, barang siapa orang banyak istighfarnya, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan hilangkan semua kesusahannya. Wa min kulli dhikin mahraja, Allah akan beri jalan keluar dari semua kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Jadi kuncinya adalah istighfar. Orang banyak istighfarnya, gak ada susahnya, semuanya dimudahkan oleh Allah, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi minimalnya istighfar sehari 100 kali atau 70 kali. Istiqomah setiap hari istighfar, hidup kita akan berubah, ya, akan dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, ya. Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita dijadikan hamba-hamba yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa fadla min jami'i dhunubi wal atham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu